Hari ini tepat seminggu bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hari kedua pasca gempa, rombongan Club Project Rio Febrian dan Dwiki Darmawan terbang ke daerah bencana. Sesampainya di sana, Katon Bagaskara tercengang melihat betapa dahsyatnya kerusakan yang disebabkan gempa. Kaget, terharu, tapi juga Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Club Project adalah salah satu sukarelawan pertama yang berhasil menyusuri daerah-daerah bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tak terjangkau. Ebit G.Ade dan Putu Wijaya melelang karya seni mereka, sedangkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengirimkan doa bagi korban gempa. Inul Daratista dikecam di Jakarta, Inul pun bebas berjoget di Surabaya. Baim serta Putri Puspa dan lingkungan Valerina Daniel peduli masalah penanggulangan sampah di ibu kota. 12 finalis Indonesian Idol berlaga di spektakuler show pertama. Sutrisno Bahir menanggapi laporan balik Gusti Randa, sedangkan Gusti memfokuskan diri pada pengiriman sumbangan untuk korban gempa. Pemirsa, nama Club Project melambung berkat lagu mereka yang berjudul Yogyakarta. Setidaknya Club Project berhutang budi pada kota budaya tersebut. Dan tidak mengherankan 2 hari pasca gempa bumi, band yang dimotori Katon Bagaskara ini langsung turun tangan. Berbagai cara dilakukan orang untuk memberikan bantuan bagi korban gempa di Jawa Tengah. Salah satunya seperti yang dilakukan Ebit G.Ade dan Putu Wijaya yang melelang karya seni mereka. Tidak ketinggalan pemirsa, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengirimkan doa. Nah pemirsa, mari kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Hari ini tepat seminggu bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hari kedua pasca gempa, rombongan Club Project Rio Febrian dan Dwiki Darmawan terbang ke daerah bencana. Sesampainya di sana, Katon Bagaskara tercengang melihat betapa dahsyatnya kerusakan yang disebabkan gempa. kaget, terharu, tapi juga prihatin karena kita sempat pergi ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh. Kita masuk di Bantul, kawasan Jetis hari Senin, terus Pudong, Bauran, dan ada beberapa tempat lagi yang saya lupa. Ya, waktu begitu traktor menyerok puing-puingnya, kita mobil pertama yang bisa masuk. Kita senang banget karena berarti kita akan bertemu mereka-mereka yang selama ini belum sempat terbantu. Katon menyempatkan diri menceritakan perjalanannya ke daerah bencana gempa saat kami menjumpainya di acara Malam Dana Sembuhkan Luka yang disiarkan RCTI. Katon pun menceritakan perasaan harunya saat menyaksikan para bocah yang selamat dari gempa. Kalau anak-anak kecil di situ saya terharu banget kali. Kita kebetulan waktu itu udah punya ide nih, pasti kita akan banyak ketemu anak-anak kecil gitu. Karena orang Indonesia apalagi orang Jawa anaknya pasti banyak. Jadi kita bawa susu cair yang kecil-kecil gitu kita bagikan dan mereka appreciate banget. Sempat nyalah nyanyi-nyanyi bareng, malah jadi minta tanda tangan. Saya juga bingung kok mereka mungkin untuk mengalihkan ini mereka kali ya, duka mereka, maka mereka menjadi membuat kegembiraan sesaat buat mereka gitu. Setelah membaur dengan para korban, bantuan apa saja yang kira-kira masih diperlukan mereka? Tapi kalau saya misalnya kemarin berjalan, saya pikir yang praktis adalah kita bawa roti, roti yang toast yang udah dibakar dikasih gula gitu, kering gitu kan. Ini awet dan mungkin lebih praktis untuk dibawa dan langsung dimakan sama mereka, nggak perlu dimasak lagi. Kayak bakmi juga mereka harus masak lagi. Dan sayang kalau sampai mereka udah kelaparan mesti cari kompor lagi, mesti cari kayu bakar lagi, mesti cari air lagi. Nah inilah yang
Lebih praktis adalah biskuit, roti-roti kering, terus sarung. Kita suka lupa bahwa di situ ada hujan, ada panas. Mereka nggak ada tempat berteduh. Sarung ini paling praktis. Sorry untuk pergi ke belakang misalnya, mereka bajunya cuma satu itu, mereka juga untuk mandi, mereka bisa melindungi jadi nggak kelihatan gitu lah. Sarung efektif sekali. Duka para korban gempa di Jogja dan Jawa Tengah mengundang keprihatinan mendalam dari saudara-saudara mereka di Jakarta. Sebuah perkumpulan artis-artis senior ingin meringankan duka tersebut dengan mengadakan acara malam dana. Menariknya, pengumpulan dana dilakukan dengan melelang karya seni dari dua seniman, Ebit GAD dan Putu Wijaya. Hasilnya, nyanyian Ebit dilelang seharga 6 juta rupiah. Sedangkan cerita pendek yang dibacakan Putu Wijaya dilelang seharga 5 juta rupiah. Saya berharap bahwa kalau memang lagu saya bisa bermanfaat untuk mengetuk hati orang-orang yang ingin menyumbang, membuka hati mereka, saya sangat bersyukur untuk itu. Dan saya bersedia tenaga saya ke sana kemari karena hanya itu yang sampai hari ini bisa saya lakukan. Ya, cerita pendek yang tanggal 29 saya tulis. Jadi beberapa hari setelah kejadian itu saya tergerak untuk menulis cerita pendek. Dan cerita pendek itu saya kirim ke Jawa Pos. Dan saya minta Jawa Pos nanti mengirimkan langsung honornya ke siapa saja yang pantasnya gitu. Hingga acara usai, dana yang berhasil dikumpulkan sebesar 30 juta rupiah. Malam itu hadir pula Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan istri. Saat itu UJ meminta kepada para hadirin untuk menyalakan lilin dan secara bersama-sama mendoakan para saudara-saudara di Jawa Tengah yang tertimpa bencana. Dan kebetulan saya juga punya posko di Kasongan, di Bantul, UJ Center. Kita punya posko dari hari pertama sampai sekarang. Terus beberapa tim kita lagi juga udah berangkat ke sana. Saya amanah jangan disuplai cuma makanan, tapi juga bangun pendidikan. Karena kesian anak-anak itu kan sampai ya sekolahnya pada rubuh. Jadi mau nggak mau kita harus jadi kakak dan jadi guru buat mereka. Pemirsa, meski di Jakarta Inul Daratista kerap dicekal, di Jawa Timur Inul tetap mendapat tempat istimewa. Hari Kamis lalu Inul manggung di beberapa kafe di Surabaya. Dan belakangan ini pemirsa, Inul kerap pentas dari kafe ke kafe. Inul tidak peduli dengan omongan miring yang tidak bosan-bosan menyerbunya. Malahan ia giat mengembangkan bisnis karaoke-nya. Dan sejauh mana ya kegigihan Inul menghadapi gejolak yang terus menerjangnya? Inilah Gospot. Di Jakarta, Inul boleh saja menangis. Namun di daerah asalnya, Jawa Timur, Inul bisa tertawa lepas sebebas mungkin. Memang, akhir-akhir ini goyang ngebor Inul Daratista sering dihantam kontroversi. Jadi sangat riskan bagi Inul untuk unjuk gigi di Jakarta. Meski demikian, Inul selalu mendapat tempat paling istimewa di Jawa Timur. Ia mendapat sambutan hangat di tanah kelahirannya, Pasuruan dan Kediri. Antusiasme penggemar Inul berlanjut ke Surabaya. Pada Kamis malam lalu di Kota Pahlawan, Inul diminta manggung di salah satu kafe yang turut andil dalam membesarkan namanya. Di sini para fans Inul dan Bapak Heri, sosok yang sangat berjasa dalam sejarah karirnya, juga ikut merasakan luka hati Inul yang sempat mendapat ancaman supaya angkat kaki dari Jakarta. Kalau Tuhan itu belum berkehendak kita mau turun atau mau mati atau mau jatuh mau apa itu biar beribu orang yang demonstrasi beribu puluh orang yang pengen menjatuhkan saya rasa tidak akan mungkin karena kalau Tuhan belum berkehendak ya Mas ya. Jadi ya saya rasa alhamdulillah kemarin show saya di Kalimantan juga di Sulawesi hampir 50.000 penontonnya. Di daerah saya di Pasuruan, di Surabaya tentunya semuanya pada welcome wis. Dan kalau nek di Jakarta nyambut gawe di macem-macemin wis balik meneh nang kene semua pada welcome gitu. Apalagi yang punya rasa sayang ini jadi ya wis wis bayarannya podo menen Jakarta tapi wis nyanyi nang kene podo ae katanya gitu. Jadi ya ternyata saya masih disayangin sama keluarga sendiri. Dengan kenyataan pahit yang sedang ia alami, tentunya Inul harus berpikir panjang untuk sekedar manggung di Jakarta.
Maka dari itu tak heran Inul kemudian kerap warawiri ke daerah-daerah. Ironisnya, Inul manggung dari kafe ke kafe. Pemandangan ini persis seperti kiprah Inul saat 8